Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'al hudatan muhtadin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairu dhalin wa la mudhillin. Allahumma amin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang besar ini, yaitu duduk di majelis ilmu, mendapatkan peluang besar untuk memperoleh karunia Allah, keutamaan-keutamaan dari Allah yang Allah sediakan untuk para penuntut ilmu. Baik, ma'asyiral muslimin, di waktu yang singkat ini kita akan bahas fikih salat tarawih, ya, karena sebentar lagi biidznillah, ya, dengan izin Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan salah satu ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah salat tarawih, sehingga kita memurajaah, mengulang kembali ilmu terkait dengan salat tarawih. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih. Kenapa salat tarawih dinamakan dengan salat tarawih? Karena para pendahulu kita, orang-orang yang saleh dahulu dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, mereka beristirahat, ya, istirahat di setiap 4 rakaat. Itulah kenapa tarawih atau salat tarawih dinamakan dengan salat tarawih, ya. Baik, dan salat tarawih ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah hanya ada di bulan Ramadan, ya. Jika sekumpulan orang berusaha atau mau mengadakan salat tarawih di luar bulan Ramadan, ini jelas, ya, ini sangat jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terkait dengan hukum salat tarawih, semua kita telah paham. Ijma' para ulama bahwa tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, saya lihat perkataan imam madhab, ya, yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka sepakat, ya, bahwa sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, sehingga bagi orang yang bisa melaksanakannya hendaknya melaksanakan, ya. Bagi orang yang tidak melaksanakannya, ya, kita katakan terluput darinya keutamaan apabila tidak melaksanakannya karena tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maka tenang saja, pahala tetap dapat, ya. Jika ada orang dia sebetulnya ingin melaksanakan salat tarawih, tapi kata Allah karena ada uzur syar'i, entah dia sakit atau dia safar, ya, atau dia bawa hadeh barangkali, ya, bawa eksa gitu, ya. Sebenarnya dia pengen, cuman gimana kondisinya tidak memungkinkan, maka pahala tetap dapat. Ini masuk ke dalam hadis, ya, dari Imam Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marida abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba dia sakit atau safar, intinya dia punya uzur atau yang lainnya, intinya dia punya uzur sehingga dia tidak bisa mengamalkan amalan yang biasa dia lakukan, atau kalau nggak ada uzur itu dia akan lakukan, maka akan tetap dicatat untuknya pahala amalan tersebut, ya. Maka berbahagialah orang yang di hatinya ingin kebaikan, tapi kata Allah tidak bisa melakukan. Kenapa kita katakan berbahagialah? Karena pahalanya tetap dapat, ya.
pahalanya tetap dapat kalau betul-betul di hatinya ada tekad kuat. Bukan orang yang alhamdulillah, alhamdulillah dia, ya nggak dapat, tidak dapat. Makanya ya kita berusaha niatkan, tekadkan di hati, ya Allah kalau saya dikasih kesehatan, dikasih sehat walafiat, saya akan lakukan gitu ya. Tanpa ada uzur, saya akan lakukan ya Allah. Di qadar Allah ketika ada penghalang, ya Allah tahu betul ya. Kita ini tidak melakukannya karena apa? Karena malas kah? Atau karena memang nggak bisa ya Allah, gimana ini? Ya. Gimana? Ya sudah, tetap ya pahala tetap dapat, jangan bersedih. Baik hadirin yang dimulakan oleh Allah, itu terkait dengan hukum, ya kita katakan nggak berdosa ya orang yang tidak melakukannya. Cuman kita bahas tadi terkait dengan pahala, ya, terkait dengan pahala. Dan alhamdulillah biasanya kalau di awal-awal sregep Pak, di awal-awal rame. Ini biasanya nanti rame nih, ya, karena buka bersama di awal-awal. Sebenarnya di akhir-akhir juga buka bersama, cuman udah mulai berkurang gitu ya semangatnya. Ya begitulah. Baik, salat tarawih bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah disyariatkan secara berjamaah ya, di masjid. Disyariatkan secara berjamaah di masjid atau disunahkan. Intinya kalau kita dengar disyariatkan, maka perlu kita ingat jika ada dalil yang menunjukkan wajib, maka maksud disyariatkan diwajibkan. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan wajib, maksud disyariatkan adalah disunahkan. Kalau nggak ada dalil yang menunjukkan wajib ya dan sunnah, ya itu mubah. Itu yang dimaksud dengan disyariatkan. Di salat tarawih disyariatkan berjamaah di masjid. Ini banyak dalilnya, diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama ma'al imam," ini ma'al imam ini di salat tarawih, "hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai. Lihat kata Nabi, salat bersama imam ya di masjid ini sampai selesai, maka akan dicatat untuknya pahala salat semalam suntuk ya. Ya salat nggak berhenti-berhenti, pahalanya seperti itu. Pahalanya seperti itu. Dan hadis-hadis yang lain karena waktu kita singkat tidak bisa kita sebutkan. Intinya disyariatkan, cuman boleh bagi orang yang qadarullah tidak memungkinkan untuk hadir di masjid, ya udah di rumah nggak apa-apa ya. Di rumah tidak masalah. Kalau di sini di mes salat tarawihnya contohnya ya boleh-boleh saja. Imam Nawawi rahimahullah, ya Imam Nawawi, ya saya nukilkan perkataan beliau mengatakan salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih itu hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan, dan boleh dilakukan sendirian dan jamaah atau maupun secara berjamaah. Wa ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Kata beliau bahwa jamaah lebih afdal. Al jama'atu afdal, bahwa salat berjamaah salat berjamaah lebih afdal, artinya di masjid ya. Intinya kalau tidak memungkinkan ya sudah ya. Intinya apa? Yang salat kalau bisa berjamaah di mes, ya udah alhamdulillah gitu ya. Labas, tidak masalah. Kalau memang tidak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan, kenapa? Ya kenapa apa? Kenapa tidak? Tentu di masjid lebih besar keutamaannya ya, lebih besar pahalanya. Baik, ini terkait dengan ya, berjamaahnya. Kemudian poin berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan keutamaan salat tarawih. Semua kita insya Allah pernah mendengar hadisnya ya. Intinya salat tarawih itu termasuk salat malam, sehingga keutamaan salat malam itu masuk ke dalamnya. Dan ada hadis khusus sebetulnya di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berdiri ya salat malam yang di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih atau salat yang lainnya, karena dia iman. Ya karena apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Rabb, Allah sebagai sembahannya, sehingga dia laksanakan itu, dan wahtisaban, dan dia mengharap pahala bukan karena orang kepenak gitu ya.
Orang kepenak lah karo koncone wong sholat tarawih mosok enggak gitu. Enggak gitu. Dia betul-betul sholat tarawih karena ya Allah saya pengen keutamaan gitu ya. Saya pengen pahala. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Dan para ulama mengatakan maksud dosa-dosa yang telah lalu ini dosa-dosa kecil, Pak. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu harus ada taubat, harus ada penyesalan dalam hati, baik, dan ada usaha untuk berhenti ya, dan tidak mengulangi lagi. Berjuang tidak mengulangi lagi. Jadi maksud diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang kecil ya, dosa-dosa kecil, dan jangan diremehkan. Jangan apa? Diremehkan. Dan tidak menutup kemungkinan ya. Dan tidak menutup kemungkinan diampuni, betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang betul-betul mengharapkan ampunan. Dan dia buktikan itu dengan perbuatan dia ya. Allah Karim ya. Allah Rahim, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Penyayang. Tinggal apa yang ada di hati kita saja. Jadi diampuni Pak dosa-dosa kita berguguran ya, karena sebab salat tarawih, belum lagi pahala ya salat. Tadi ya kalau bersama imam maka dapatkan pahala salat semalam suntuk. Ya, salat semalam suntuk. Pernah Pak? Dari ba'da maghrib, dan mulainya malam, mulai maghrib dan malam. Maghrib, habis maghrib salat. Terus azan isya, salat jamaah. Habis itu salat, salam salat lagi terus sampai subuh. Pernah? Sulit kayaknya. Oke. Ya enggak begitu juga, tuntunan Nabi enggak gitu juga ya. Nabi tidur sebagaimana yang lain tidur. Tapi dengan sholat berjamaah bersama imam ya, sholat tarawih akan didapatkan pahalanya. Akan didapatkan pahalanya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan sholat tarawih kita agak cepat aja. Terkait dengan waktu sholat tarawih. Waktunya kapan? Yabtadi waktu sholat tarawih min ba'di sholat isya ila sholat fajr atau ila tulu'il fajr. Mulainya waktu sholat tarawih itu semenjak selesai sholat isya sampai terbitnya fajar atau sampai masuknya waktu sholat subuh. Ingat Pak, mulainya semenjak setelah sholat isya sampai masuknya waktu sholat subuh. Sehingga kalau ada orang dia jamak takdim, ngerti ya jamak takdim ya? Di sholat maghrib dan isyanya digabung, dijamak. Tapi takdim didahulukan, artinya sholat isyanya itu dilakukan setelah sholat maghrib. Maka ya sudah, habis sholat maghrib terus langsung sholat isya. Ini karena uzur ya, contohnya hujan. Ini hujan termasuk sebab kita boleh jamak, cuman nggak pernah kayaknya diterapkan di sini ya. Hujan luar biasa gitu ya. Habis sholat maghrib langsung komat. Nah, kita sholat isya ini. Itu ya waktu isya ya tetap adzan nih, cuman yang datang gitu silakan. Tapi kayak kurang inilah ya diterapkan di sini. Banyak yang belum paham. Jadi dituduh lagi ya, ini apa lagi nih. Baik. Jadi setelah sholat isya, kalau jamaah takdim maka langsung, kalau memang mau sholat tarawih boleh. Ya boleh, tidak masalah. Bagi orang yang mampu diakhirkan itu lebih afdal ya. Di sebagian daerah Pak, mereka sepakat sih ya, imam dengan jamaah karena dengan masyarakat gitu, karena komplek gitu ya. Ada kan masjid komplek gitu kan, diumumkan bahwa kita nanti sholat tarawihnya diakhirkan katanya jam 1 atau jam 2 ya. Jadi habis sholat isya ya udah bubar aja. Tapi nanti jam 1 atau jam 2 pada datang untuk sholat tarawih. Bagi yang memungkinkan melakukan itu bagus ya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya, karena bukan masjid komplek gitu ya, atau masjid perumahan ini umum, ya udahlah umumnya aja gitu ya. Habis sholat isya langsung sholat apa? Ya sholat ba'diyah dulu, terus setelah itu sholat tarawih. Sholat tarawih. Baik. Itu terkait dengan waktu sholat tarawih. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja ke berikutnya, ada rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat
tarawih, dan ini sering jadi polemik ya di masyarakat kita. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang sahih tidak ada jumlah tertentu, ya, tidak ada batasan, maksudnya tidak ada batasan berapanya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan kalaupun ada orang mau sholat 100 rakaat, silahkan ya dengan satu witir ini, di satu-satu ya, monggo kalau memang mampu disanggup. Intinya tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan, terserah, urusannya longgar. Kembalikan saja ke kebiasaan ya di masjidnya gitu ya, di masyarakat. Kalau biasa 11 monggo 11, yang mau 20 silakan, mau 23 ya tafadhol, mau 30 ya silakan gitu ya, 36 monggo. Ya, semua ini sahih. Semua ini boleh, tidak masalah. Kalau kita di sini Pak 11 rakaat ya, 11 apa? 11 rakaat, 8 ya tarawih, 3 witir gitu ya sekaligus. Ya khalas, labas, tidak masalah, dan ini yang sesuai atau yang cocok gitu ya dengan kondisi kita di sini. Apalagi kita ya sekarang misalnya ini agak akhir Pak. Ya ini apa namanya, tantangan nih bagi para imam. Gimana? Kita sampai jam 8 kan kita? Ya paling nanti bacanya 4 qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya itu aja bolak-balik gitu ya, atau inna a'thaina dan seterusnya, menyesuaikan. Karena memang kita sesuaikan dengan kondisi kita ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita, dan itu tidak masalah. Ya itu tidak masalah. Yang penting kita sudah berjuang untuk melakukan ketaatan sesuai dengan kesanggupan. Jadi kita menggabungkan beberapa kebaikan gitu ya. Ya kita mencari nafkah juga jalan, ya ibadah juga lancar gitu ya. Awas. Tidak masalah. Apalagi kan kita plus kultum juga lah ya kan. Sholat berapa? Oke, kultumnya 2 menit. Assalamualaikum, udah Waalaikumsalam lagi ya. Oke, ya nggak masalah. Intinya nanti tinggal kita atur saja. Baik. Dan memang Masya Allah sih ya, kita salut lah ya. Dan kita doakan semoga dapat pahala berlipat ganda ya, bagi bapak-bapak yang kerja seharian full gitu ya. Ada yang kepanasan ya, apalagi ada yang sip malam, itu dahsyat sekali ya. Kemudian masih berdiri gitu kan di shaf, itu Masya Allah luar biasa ya. Itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada banyak orang. Makanya bersyukur bapak-bapak semua yang Allah mudahkan untuk itu. Ya. Baik, intinya terkait dengan rakaat beres Pak ya, nggak perlu berantem ya, nggak perlu nanti ribut gitu ya, nggak perlu. Mau tadi ya kita udah sampaikan, mau 11, 13, 20, 23, 30, 36, monggo, tidak masalah, semuanya sahih. Semuanya sahih. Baik. Nah, sekarang terkait dengan praktek sholatnya, Pak. Yang sahih atau yang afdol, yang lebih utama dan sesuai dengan apa yang dipraktekkan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang sholat malam, kata beliau masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Ini yang lebih utama. Nah, terus bagaimana? Di sebagian daerah mereka 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam gitu ya. Maka kita katakan betul, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, tidak masalah, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya Hanafi ya, dan sebagian ulama, maka ya kita katakan ya tafadhal ya. Tafadhal. Cuman kalau bisa betul-betul 2 rakaat salam, maka itu yang betul-betul bagus ya. Itu yang betul-betul bagus sesuai dengan sabda Nabi tadi. Memang mereka berdalil juga di hadis Bunda Aisyah gitu ya. Nabi SAW 4 rakaat, kemudian jangan kamu tanya panjang bagusnya, kemudian 4 rakaat, langsung itu dijadikan. Padahal kita tahu bahwa hadis itu ditafsirkan dengan hadis yang lain. Jadi ketika ada hadis lafadznya umum, butuh penafsiran, maka kita cari penafsiran yang lain, prakteknya gimana. Gitu. Kan Nabi yang bersabda, nah terus prakteknya Nabi bagaimana? Nah, ternyata disebutkan di hadis yang lain, prakteknya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam terus nanti istirahat gitu. Di 4 rakaat istirahat. Cuma tidak masalah ya. Intinya lihat kondisi. Kalau kita jadi imam contohnya, ini biasa di Yogyakarta banyak kan. Mayoritas Muhammadiyah mereka 4 rakaat. Ya 1 salam, 4 rakaat 1 salam, kita ditunjuk jadi imam ya sudah. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, itu terkait dengan jumlah rakaat. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, apa hukum memegang mushaf ya di sholat tarawih? Ya. Intinya kalau memang dibutuhkan tidak masalah. Kalau ada contohnya imam ya dia pengen baca panjang contohnya, tapi dia hafalannya banyak gitu ya. Silakan. Ya, silakan sambil baca. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah dan ini ada riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Cuman yang lebih afdol ya tidak. Itu yang lebih afdol gitu ya, yang lebih utama. Cuman boleh tidak masalah. Kenapa? Karena ini sholat sunnah dan sholat sunnah itu banyak keringanan, banyak kelonggaran. Tapi di zaman sekarang alhamdulillah ada stand Pak ya. Ada stand itu terus mushaf Al-Quran gede gitu ya. Jadi sholat sambil lihat gitu ya. Maka tidak masalah. Cuman berapinya pas lagi ini soalnya ada kipas angin. Bolak-balik gitu. Waduh di mana ini? Ya, ujung-ujungnya inna a'thaina juga ya. Langsung inna a'thaina ya udah. Ala kulli hal kita laksanakan ketaatan sesuai dengan apa yang kita bisa Pak ya. Bisanya inna a'thaina terus ya udah bolak-balik inna a'thaina ya jadi gitu ya. Allah tahu ya kesungguhan kita, Allah tahu keinginan kita cuman ya, terbatas ya, kemampuannya Allah tahu. Baik. Ya boleh tidak masalah. Begitu juga makmum ya untuk apa? Untuk mengecek gitu ya bacaan imam boleh tidak masalah. Nah sekarang ke poin berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa hukum sholat isya di belakang orang yang sholat tarawih? Nah ini gimana nih? Barangkali nanti ada gitu ya yang baru pulang, nah kita udah sholat apa? Sholat isya, sholat tarawih gitu ya. Dia baru datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingat kaidahnya ya. Ingat kaidahnya bahwa boleh beda niat antara imam dengan makmum di dalam sholat. Boleh beda niat, satu niat sholat sunnah, satu niat sholat wajib atau sebaliknya. Boleh tidak masalah. Ya. Ini terkait dengan niat. Makanya ada sebuah kaidah ya. Ada sebuah kaidah la yu habis banget. Oh, enakan ini sebenarnya. Nah. Baik. Ada sebuah kaidah al-ikhtilafu fin niyyah bainal imam wal ma'mum la yu'athiru fi sihhatil imamah. Perbedaan niat antara imam dengan makmum di dalam sholat itu tidak mempengaruhi kesahan sholat itu ya. Boleh tidak masalah. Dalilnya adalah perbuatan Mu'adz. Salah satu dalilnya kita katakan. Ingat salah satu dalilnya karena ada dalil yang lain. Sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau pernah sholat bersama Nabi, sholat Isya. Sholat apa? Sholat Isya. Selesai. Kemudian beliau pulang ke kampung beliau, ya, ke tempat beliau lah gitu. Ternyata di tempat beliau belum sholat Isya. Belum sholat apa? Isya. Akhirnya beliau sholat lagi. Ya sholat apa? Ya sholat jadi imam mereka. Bagi beliau itu sholat sunnah. Ya bagi mereka-mereka yang belum sholat, itu sholat apa? Sholat wajib. Memang demikian. Nggak boleh. Ya, sahabat yang mulia Mu'adz, ya sholat Isya lagi. Nggak boleh kita udah sholat, saya mau sholat lagi lah. Padahal tidak ada pembatal contohnya. Kalau batal jelas harus ulang. Tapi orang yang udah selesai, saya mau sholat Isya lagi 2 kali contohnya. Enggak boleh. Itu dinilai sebagai sholat sunnah dan dalil yang lain. Dalil yang lain. Dan juga ada 2 orang sahabat pernah didapati ya orang-orang sholat, mereka berdua nggak sholat.
Setelah Nabi SAW selesai, Nabi bertemu dengan mereka. Ala tusalli ya ma'ana, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Lalu kata mereka, kami udah sholat ya Rasulullah. Udah sholat ya. Apa kata Nabi SAW? La taf'ala, kamu jangan lakukan kayak gitu. Lalu Nabi SAW arahkan kok sholat bersama orang-orang, tapi sholat sunnah. Ya, contoh kita udah sholat maghrib contohnya Pak. Kita udah sholat maghrib terus kita jalan kemana gitu, mampir ke masjid, lah ternyata baru sholat maghrib. Ya udah kita sholat lagi. Tapi itu sunnah. Bukan kita sholat maghrib lagi. Kita niatnya apa? Masuk, nah itu sholat, tapi di hati kita itu niat sholat sunnah gitu ya. Baik. Jadi intinya boleh tidak masalah adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Iya. Makanya jangan lagi ada nanti pas ada orang lagi sholat sunnah terus ada yang nepuk contohnya kayak gini kan ada sebagian orang apa ini gini ya nggak masalah. Tidak apa? Tidak masalah. Berdasarkan tadi ya riwayat yang saya jelaskan atau sampaikan secara makna. Nah sekarang untuk tata caranya kan tadi terkait dengan niat. Baru pulang ya turun orang-orang udah sholat tarawih. Ya, jelas ya kalau kita 2 rakaat ya jelas nanti begitu imam salam ya kita bangkit. Dan 4 rakaat kan berarti bangkit. Ini mudah. Ini apa? Ini mudah. Nah, kalau seandainya ini sholatnya 4 rakaat, nanti mereka satu salam gitu ya. Barangkali kan kita mampir di masjid yang sholat tarawihnya 4 rakaat satu salam lah terus piye? Maka kita katakan di rakaat kedua ya di rakaat apa? Kedua kita berpisah. Kita apa? Berpisah dengan mereka. Mereka bangkit, kita tidak bangkit. Tapi kita tasyahud awal. Kita tasyahud awal. Ini kalau kita mukim ya. Kalau kita mukim ya udah kita tasyahud awal, setelah itu ya udah kita sendiri menyelesaikan. Mereka mau jengkang-jengking ya kita sendiri ya udah. Ya. Seperti itu. Ini terkait dengan perbedaan itu ya. Begitu juga sekalian lah. Ada orang belum sholat maghrib karena udur ya. Kenapa? Karena udur. Masuk masjid orang sholat isya. Masuk masjid orang sholat apa? Sholat isya. Maka kita katakan orang ini tetap harus sholat maghrib dulu. Karena urutannya maghrib baru isya. Nah terus piye? Gimana? Ya udah nanti ketika di rakaat ketiga imam kan bangkit. Anda tidak bangkit, tapi meneruskan sampai apa? Selesai. Ini kalau dari awal ya. Kalau dari awal. Kalau dapat 2 rakaat ya jelas enak gitu ya, tinggal lanjut. Bisa dipahami Pak? Kebayang ya? Kebayang? Ini bagi orang yang qadarullah masuk. Belum sholat maghrib karena ketiduran barangkali, tapi udah azan isya terus sudah memulai. Udah qomat gitu. Terus gimana? Apakah ikut sholat isya? Enggak. Tidak. Karena Anda belum sholat maghrib, baru sholat maghrib dulu. Ya udah sholat maghrib jadinya. Nah, terus gimana? Mereka kan 4 rakaat. Ya udah, di rakaat ketiga kita jangan ikut bangkit. Nah, terus nanti orang bertanya-tanya, "Loh, kok kamu kok malah beda?" Ya tinggal jelasin aja kalau ada yang nanya. Gitu. Saya belum sholat maghrib, tadi ketiduran gitu ya. Nah, jadi saran saya disegerakan ya. Oke, kita berpisah, kita cepat aja, tasyahudnya cepat gitu ya. Ya, cepat supaya kita bisa dapat 1 rakaat isya bersama mereka. Gitu. Kan di rakaat ketiga kita salam, mereka udah bangkit kan? Mau keempat gitu. Gitu. Jadi pahami Pak ya, semoga bisa ya. Oke. Itu terkait dengan perbedaan gitu ya. Sholat bersama orang yang sholat di belakang orang yang sholat tarawih atau sholat isya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oke, masih ada. Kemudian kita
terkait dengan bacaan ya, terkait dengan bacaan, tidak ada bacaan yang khusus, terserah ya. Mau panjang silakan kalau memang kondisinya memungkinkan. Jadi sebagian masih itu dahsyat Pak, luar biasa. 1 malam 1 juz. Mantap. Mantap bagi yang bagi yang terbiasa. Yang nggak terbiasa, aduh katanya suwi manes. Bahkan ada orang tuh Pak, mereka nyari-nyari mana yang cepat ya. Cari-cari itu ya. Ada gitu ya. Kalau di sini Anda nggak ada pilihan, insya Allah cepat kita. Insya Allah cepat ya. Sampai jam 8 ini, tenang aja ya. Tenang aja, nggak usah khawatir ya. Jadi datang ke masjid. Saya ramaikan. Ya ada riwayat tapi di rakaat ini di witir ya. Rakaat pertama apa? Sabbihisma rabbikal a'la, kedua qul ya ayyuhal kafirun, kemudian 3 qul huwallahu ahad ya. Itu terkait dengan witir. Kemudian disunahkan ya qunut witir ini disunahkan. Tapi jangan sering-sering juga. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan panggilan salat tarawih. Ya. Para ulama di kitab-kitab fikih mereka menjelaskan boleh tidak masalah untuk di awal memanggil orang salat tarawih. Karena kalau di Masjidil Haram Pak, itu kan ada panggilan. Salatu tarawih ya. Rahimakumullah gitu. Itu aja untuk memanggil awal. Tidak masalah, tapi dengan apa? Dengan adab tentunya. Dengan adab. Kenapa boleh? Kalau diperlukan ya. Ya boleh kalau memang diperlukan. Kayak di Mekah, Madinah, apa itu ya? Banyak sekali manusia. Gitu ya. Tidak masalah. Cuman praktek di masyarakat kita ini kebablasan dan sangat-sangat miris, Pak. Ya, jadi ajang apa? Banter-banteran suara ini. Kenceng-kencengan suara dan itu setiap mau sholat gitu ya. Ini kurang tepat. Kalau di awal aja oke lah. Ngajak ya. Kalau memang jamaahnya banyak ya. Kalau cuma segitu ya udah imam bangkit jelas gitu ya. Mau ngapain. Kalau banyak oke tidak masalah sampai luar parkir juga gitu ya. Banyak orang yang di sebagian negeri kan gitu, mereka di jalan-jalan. Oke tidak masalah, ada hajat. Tapi sebatas itu saja. Jangan sampai kita nggak beradab di masjid gitu ya, teriak-teriak. Subhanallah. Nah, pernah lihat videonya mungkin? Kayak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Oke, waktu kita sudah habis hadirin yang dimuliakan Allah, itu sekedar mengingatkan saja ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan salat tarawih ya, sehingga mendapatkan pahala yang besar dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam bisawab, kita cukupkan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.